Kita buka kembali Mushaf Al-Quran masih pada surat ke-7, surat Al-A'raf. Kita lanjutkan mulai ayat 139. Perlu kami sampaikan kembali bahwa pada ayat 129 orang-orang Bani Israel katakan kepada Nabi Musa bahwa sebelum Nabi Musa mereka dijadikan hamba saya, dijadikan budak, dipekerjakan oleh Fir'aun. Setelah Musa datang, mereka tetap begitu. Maka Bani Israil ini mengeluh kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menyampaikan, semoga Allah memusnahkan musuh-musuh mereka. Semoga Allah memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi. Tapi ingat bahwa Nabi Musa menyampaikan, ya, fangdur kaifa ta'malu. Coba kamu perhatikan bagaimana nanti yang diperbuat oleh Bani Israel itu, orang-orang Yahudi itu. Maka ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel, pengikut Nabi Musa, itu sampai ke laut. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa supaya tongkatnya dipukulkan ke laut. Kemudian Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel bisa menyeberang selamat ke utara laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut itu. Nah, setelah Bani Israel sampai di utara laut, itu melihat di situ orang-orang sama nyembah berhala. Terus Bani Israel minta kepada Nabi Musa supaya dibuatkan berhala, kepingin nyembah berhala seperti yang dilakukan orang-orang yang ada di situ. Nah, kemudian jawaban dari Nabi Musa kepada Bani Israel itu yang dijelaskan kemarin pagi sudah kita baca ayat 137 138. Kemudian kita teruskan ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita pahami dulu. Jadi tadi saya ulangi sedikit. Setelah Bani Israel selamat sampai utara laut, melihat penduduk di situ sama nyembah berhala. Terus Bani Israel minta kepada Nabi Musa, "Hei Musa, buatkanlah untuk kami ya sebuah berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa berhala." Nah, Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang betul-betul tidak mengetahui. Innakum qaumun tajhalu. Dari kata jahala. Kalau dikatakan bodoh kan kurang sopan ya. Diperhalus, kamu ki jane ra ngerti gitu. Nah, Nabi Musa ngandani Bani Israel. Nah, diajak mengesahkan Allah, mentapin Allah, kok nggur nonton wong-wong do nyembah berhala, kepincut kon gaweke berhala. Nah, kuwi pancen ora ngerti.
Terus kelanjutannya ayat 139, innaha ulai mutabbarum ma hum fi, sesungguhnya mereka itu nanti akan dihancurkan kepercayaan yang dianut. Dari berhala itu nanti semuanya akan hancur. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan itu merupakan kebatilan, ya, kebatilan yang selalu mereka kerjakan. Maka kenapa kok menggunakan kata ya'malun, kok pakai fi'il mudhari, bukan fi'il madhi? Ya, dari amalah. Kalau amalah itu ngerjakan, ya sudah masa lalu. Tapi kalau ya'malun terus menerus, sekarang dan yang akan datang. Nah, makanya perilaku seperti Bani Israel yang senang nyembah berhala itu berjalan sepanjang masa. Apalagi era-era berikutnya, ini masih dibersamai Nabi, bareng Nabi, dipimpin langsung oleh Nabi. Kok malah suruh membuatkan patung untuk disembah. Maka Nabi Musa mengatakan, bagi pancen orang ngerti, sesembahan itu nanti semuanya akan dihancurkan. Dan kebatilan seperti itu yang selalu mereka kerjakan. Mereka siapa? Ya mereka orang-orang yang menduakan, mentigakan, mensyarikatkan Allah dengan yang lain selain Allah. Ya kalau zaman Nabi Musa itu berhala, zaman Nabi Ibrahim berhala, zaman awal Nabi Muhammad di Mekah sekitarnya berhala. Kalau sekarang udah apa-apa dipertuhankan, sampai melupakan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kenapa disitu pakai fi'il mudhari tadi? Ya, wa batilu ma kanu ya'malun. Nah, ketahuilah itu nanti setelah semuanya dihancurkan, tapi tetap aja mereka itu selalu mengerjakan yang demikian. Qala aghirallahi abghikum ilaha. Musa menjelaskan lebih lanjut, apa ya patut, apa ya pantas, apa ya wajar, nah aku mencari Tuhan yang Tuhan kamu selain daripada Allah. Ya enggak mungkin. Tugas Nabi Rasul itu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menghambakan diri semata-mata pada Allah. Nah, ya ora pantes gitu. Kalau Nabi itu mencarikan Tuhan selain Allah. Wa wafadzolakum alal alamin. Jane kowe iki kepiye to? Allah itu sudah melebihkan kamu atas seluruh umat manusia di muka bumi ini. Coba Bani Israel itu diutus para nabi, para rasul kepada mereka terus menerus. Ya, mereka selalu didampingi oleh nabi, oleh rasul. Sekian banyak nabi, sekian banyak rasul. Semuanya disediakan. Ya, mereka ditakdirkan memiliki kecerdasan, kepinteran. Ya, apa kebutuhan disediakan, makanan, minuman, tempat tinggal, segala semua. Ya. Sudah Allah melimpahkan kelebihan yang luar biasa pada Bani Israel. Tetapi kok permintaannya aneh-aneh. Wa id anjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab. Apa ya kowe iki ora kelingan nalika Fir'aun lan kaum Fir'aun kuwi nyiksa kamu dengan siksaan yang sangat buruk, su'al adzab,
apa ora kelingan lagi wae dibebaske saka perbudakan Fir'aun. Sekian lama diperbudak oleh Fir'aun, oleh para pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar kerajaan Fir'aun. Lagi wae dimerdekakan. Fir'aun lan pimpinan bala tentara semuanya meninggal di laut. Apa ora kelingan gitu? Kamu sudah dibebaskan dari siksaan adab yang dibuat oleh Fir'aun, siksaan yang sangat buruk. Yuqatiluna abna'akum, isih do kelingan ora dhisik saben duwe anak laki-laki kon membunuh. Yang nyuruh membunuh Fir'aun dan bala tentaranya dan pemimpin-pemimpinnya. Wa yastahyuna nisa'akum, nek kowe ndek anak wedok tetep kon entuk urip. Ning nek ndek anak laki-laki langsung dibunuh. Apa ora do kelingan? Ngopo kok gampang lali gitu. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Nah, jane kuwi mau, kuwi kabeh cobaan saka Gusti Allah yang kuwi sing sangat besar. Yo, itu azim, cobaan yang besar. Nah, jadi jelas sekali ya. Kisah dalam Al-Qur'an itu begitu cetha melo-melo. Nah, bagi siapapun yang mau memahami. Kita lanjutkan baca ayat berikutnya. Nah, setelah Nabi Musa berusaha menyadarkan Bani Israel supaya sadar, supaya mengikuti apa yang dituntun Allah melalui Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian Allah memanggil Nabi Musa selama 30 malam disempurnakan ditambah 10 malam, total menjadi 40 malam. Jadi Nabi Musa ditimbali Allah ke Bukit Tur Sina selama 40 malam. Sebelum Nabi Musa berangkat, pesan kepada saudara kandungnya yang bernama Nabi Harun. Qala Musa li akhihi Harun. Nabi Musa pesan kepada saudaranya yang bernama Nabi Harun, alufni fi qaumi wa aslih. Nah, saudaraku Nabi Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku ini. Wa aslih, dan perbaikilah. Nah, sorok ini saat during Nabi Musa itu berangkat ditimbang Bukit Tur Sina, bilang, hei Nabi Harun, aku ditimbang Gusti Allah, iki umat iki pimpinan, aku gantikan untuk memimpin Bani Israel, dan tolong ya diperbaiki, didandani. Sing do seneng-seneng musyrik sirik, sing mengsekutukan Allah kuwi didandani. Ya wa aslih wala tatabi sabilal mufsidin, lan ojo nganti ngikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi kudu benar-benar berpegang pada tuntunan Allah dan para nabi rasulnya. Ojo nganti kepincut melu tumindak dalan urip wong-wong sing gamene gawe kerusakan. Nah, sudah dipesan demikian rupa. Gafala maja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh.
tatkala Nabi Musa sudah sampai ya, memunajat kepada Allah ya, waktu yang Allah tentukan tadi 40 malam di Bukit Tursina ya, itu Allah berfirman, qala Rabbi arini undur ilaihi, Tuhan telah berfirman secara langsung kepada Musa ya, qala lantaroni walakin ingdur ila jabal fa inistaqono makanahu fasawfa taroni. Anehnya Nabi Musa itu menyampaikan pada Allah, ya Allah, berilah kesempatan padaku untuk melihat engkau secara langsung, supaya aku bisa melihat engkau dengan mata kepalaku. Nah, Nabi Musa, Allah sudah berfirman secara langsung, sudah ngomong langsung kepada Musa, ning Nabi Musa kepingin melihat Allah secara langsung, ingin melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Nah, kemudian oleh Allah dijawab, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi cobalah nanti kamu lihat wis delengen Bukit Tursina kuwi. Nah, engko nek kowe ndeleng Bukit Tursina, itu Bukit Tursina tetep kaya ngono kuwi, kowe iso nonton aku secara langsung. Nah, apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakkan wa qarra Musa sa'iqa. Begitu Allah memunculkan di situ, Bukit Tursina langsung hancur semuanya, langsung hancur betul. Dengan tiba-tiba Nabi Musa tidak sadar, Nabi Musa jatuh pingsan. Oh, ini kelas Nabi, kelas Rasul, ingin melihat Allah secara langsung. Wes Musa, kowe delengen Gunung Tursina kuwi. Engko nek gununge tetep kaya ngono kuwi, kowe iso nonton aku. Ning ternyata gunungnya itu langsung hancur berantakan dengan serta-merta. Ketika itu Nabi Musa langsung jatuh pingsan, nggak sadarkan diri. Nah, terus falamma afaqa qala subhanak. Nah, itu Nabi Musa setelah sadar dari pingsannya, ya, wis siuman kembali, kemudian terus memahasucikan Allah. Ya, memahasucikan Allah. Maha suci engkau ya Allah. Tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. Wa ana awalul mu'minin, dan aku menjadi orang yang pertama-tama beriman. Wis kapok tenan Nabi Musa. Ora kepengin meneh melihat Allah secara langsung. Nah, yang kepingin bareng dituruti nonton gunung, gunungnya langsung hancur, Nabi Musa langsung jatuh pingsan. Bareng wis iso sadar meneh, terus ngrumangsani, terus memahasucikan Allah, terus bertobat, terus menyatakan sebagai orang yang awal masuk, orang beriman. Aku orang yang pertama-tama beriman. Jelas enggak ini? Jelas kan? Nek maca dhewe rong karuan paham. Jane karepe iki opo? Sebab apa kelingane nggo tenggrung-tenggrung. Ora iso musakin. Ya kan? Kita baca selanjutnya. Tadi setelah Nabi Musa
sudah sadar dari pingsannya, terus memahasucikan Allah, terus bertaubat, terus menyatakan menjadi orang yang pertama-tama beriman. Terus Allah mengatakan, Allah berfirman, ya Musa, ini stofaitu kangalan nas. Wahai Musa, sesungguhnya aku Allah telah memilih kamu dari manusia yang lain. Jadi Nabi Musa itu betul-betul sudah terpilih, sudah dipilih oleh Allah dari seluruh manusia yang lain. Nah, sampai Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Itu Nabi Musa dipilih oleh Allah untuk apa? Dirisalati, untuk membawa risalah Allah. Risalah Allah, risalah ketuhanan, risalah kenabian. Wabi kalami, dan untuk bicara langsung dengan Allah. Nah, kan Nabi Musa bisa bicara langsung pada Allah. Fahud ma'ataituk. Nah, terus sebab itu berpegang teguhlah kamu kepada apa yang aku berikan kepadamu. Yang diberikan Allah kepada Nabi Musa apa? Ya wahyu, berisi sukup-sukup, lembaran-lembaran. Cuma lembaran-lembaran zaman dulu itu nulisnya itu ada di, misalnya itu berupa luh-luh ya. Luh-luh itu bisa tulisan yang ada di batu-batu yang lebar. Ada juga tulisan yang ada di kayu-kayu gitu. Itu isi dari kitab Taurat berupa sukup-sukup. Nah, itu supaya betul-betul dipegang teguhi oleh Nabi Musa. Wa kum minasyakirin, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Cara kene Gusti Allah ngandani Nabi Musa. Ya Musa, kowe iki wis tak pilih dadi wong sing terbaik untuk menyampaikan risalah Allah. Kamu bisa ngomong langsung dengan aku. Dan Allah berfirman memberikan pada kamu berupa wahyu yang tertulis ya, yang tertulis pada batu-batu, kayu-kayu. Dulu kan belum ditemukan kertas, ya kan? Jadi sukup-sukupnya itu tulisan itu pada batu-batu, pada kayu-kayu. Nah, ikuti itu, berikan teguhlah pada wahyu, pada sukup-sukup itu, dan supaya kamu termasuk orang yang bersyukur. Ya, ayat 145, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'. Dan Allah telah menuliskan untuk Musa ya di luh-luh. Jadi luh-luh itu lembaran-lembaran yang terbuat dari batu dan kayu-kayu. Nah, itu isi dari Taurat. Berisi segala sesuatu sebagai pelajaran. Apa? Mau'idhah. Sebagai pelajaran. Wa tafsila likuli syai'. Nah, dan itu berupa penjelasan dari segala sesuatu. Jadi tafsir ya, itu berisi penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, tapi semuanya sebagai mau'idhah, sebagai pelajaran. Maka fakhudha biquwwat, maka pegang teguhlah kamu secara kuat
berpegang teguhlah kepada sukup-sukup tadi. Ya, Taurat yang tertulis pada batu-batu, pada kayu-kayu tadi dengan sepenuhnya. Ya, maka fakhudha biquwwatin wa'mur qaumak. Ya, kemudian perintahkan juga kepada kaummu ya'khudhu bi ahsaniha, ya, supaya juga berpegang teguh kepada sukup-sukup itu dengan sebaik-baiknya. Bi ahsaniha sa'urikum darul fasikin, nanti aku Allah akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Jadi ditunjukkan itu di sukup-sukup itu bagaimana kehancuran kaum Nabi Nuh, kehancuran kaum Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Shu'aib di Madian. Itu ditunjukkan semua. Nah, supaya ngerti kalau berani-berani ya mensekutukan Allah, mengingkari nabinya, itu nanti akan hancur sebagaimana hancurnya kaum Nabi Nuh, hancurnya kaum Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, wis dadi hancur kabeh. Ya, makanya kenapa itu diulang-ulang lagi, disebutkan, difirmankan lagi, diwahyukan lagi kepada Nabi Muhammad, supaya kaumnya Nabi Muhammad ini juga bisa membersihkan akidahnya, bisa ngambil pelajaran. Ya, engkau mensekutukan dengan yang lain akan hancur seperti umat-umat sebelumnya gitu. Maka sa'urikum darul fasikin, nanti aku Allah akan memperlihatkan kamu negeri-negeri yang rusak, yang hancur itu. Nah, kita baca berikutnya. Nah, ini dijelaskan oleh Allah. Kenapa tadi kaum sebelumnya itu hancur, berantakan semua tadi. Dimusnahkan lagi kenapa? Sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardi ghairil haq. Itu Allah akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi bi ghairil haq, tanpa alasan yang benar. Apa? Wa iyyarakula ayatil la yu'minu biha. Setiap Allah menunjukkan ayatnya, setiap Allah menurunkan wahyunya, memberikan mukjizatnya kepada para nabi, para rasul. Masih ingat kan misalnya mukjizatnya Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, yang belum lama Nabi Musa. Masih ingat kan? Ya, itu mukjizatnya ada tongkat, ada tangannya dibuka keluar cahaya yang jernih putih, angin tofan, apalagi kata, apalagi itu belalang, apalagi itu airnya berubah jadi darah. Terus Allah beri mukjizat kepada sukup-sukup, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Kan sering kan itu Ustadz Ihsan, Ustadz Sumadi membaca suhufi Ibrahim wa Musa. Masih ingat kan? Saya makmum mendengarkan itu, ya Allah, itu sukup-sukup yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi
Musa. Jadi jelas sekali. Nah, setiap Allah menunjukkan ayatnya, mereka apa? La yu'minu biha. Mereka tidak akan mengimani, malah menyombongkan diri. Loh, malah kok kaumnya Nabi Hud, Nabi Soleh malah nantang-nantang. Di jarak teko adab, gini teko gitu kan? Malah ngece tuh gue. Nah, nggak berapa lama diturunkan angin puting beliung 7 malam 8 hari. Ada lagi yang turunkan apa itu gempa, hujan batu. Ada kemudian disamber halilintar, samber beledek ya. Bahasa apa yang beledek itu ya. Nah, terus wa ijarasa bilar rusdi la yu'min la yatakhidu sabila. Nah, jika ditunjukkan, diperlihatkan jalan-jalan yang lurus yang dituntun Allah dan Rasul, la yatakhiduhu sabila, tidak mau mengikuti. Cukup mengikuti cara hidup tradisi menurut nenek moyangnya. Wis belas ora gelem ngikuti Quran, nggak mau ngikuti cara Nabi, maka layat takhidu sabila, wis ora gelem babar belas itu. Sebaliknya wa iya rasabilal ghoi yatakhiduhu sabila, ning nek eneng dalan sing menyesatkan malah do jemrintil. Dong ngikuti semua. Nek neng dalan sesat, dalan maksiat malah do melu, do seneng-seneng. Maka Allah ngendika ini wa iyarosabilal ghoi yatakhiduhu sabila. Dzalika bi'annahum kadzabu bi ayatina. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul. Lah mukjizat yang paling sempurna, paling lengkap sebagai pedoman hidup selama-lamanya ya mukjizat Al-Qur'an ini. Maka Al-Quran itu sebagai pedoman hidup gitu. Nah, itu kok malah bodoh mendustakan ayat Allah. Wa kanu anha ghafilin. Mereka selalu lalai terhadap ayat-ayat Allah tadi. Waladina kadzabu bi ayatina maliqa'il akhirah habitat a'maluhu. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mengingkari adanya pertemuan besok di akhirat, sia-sialah seluruh amal mereka. Habitat a'maluhum, sia-sia, nilai pahalanya terhapus semua. Ini Bapak Ibu bisa memahami secara langsung kan? Ya, habitat a'maluhu. Amal mereka itu semuanya sia-sia, nggak ada nilai pahalanya. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka kalau bisa jangan sama sekali mengotori keimanan, mengotori ketauhidan. Itu akibatnya habitat a'maluhum. Ini sampai ayat 147. Ini saya harus ngisi pengajian agak jauh di jamaah di Karangkaje. Saya mau segera ke sana. Ya, maka Bapak Ibu yang mau menanti suruh silahkan di sini, yang mau kundur silahkan. Saya mau siap-siap segera ke Karangkajen.
Ternyata semakin banyak yang ingin memahami Quran. Saya itu nanti harus ngisi kajian pimpinan-pimpinan cabang di Karanganyar. Nanti insya Allah sampai malam. Ya, insya Allah ketemu lagi minggu malam ya. Minggu malam di gedung Kalam. Ya, tolong semuanya menyiapkan diri. Ini waktu-waktu yang sangat berharga bagi kita semua untuk menyiapkan hidup yang selama-lamanya di akhirat. Nah, semoga Allah senantiasa memberikan kesadaran pada kita, kelapangan pada kita, kekuatan, kemauan, kesehatan, sehingga kita betul-betul bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Ya, kita akhiri untuk pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa qiratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.